Nabi mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatul sufu min tamamis shalah. Kesempurnaan salat itu ada pada shaf. Ya, Habib, karena dia ada penyakit. Oke, banyak ada penyakit. Begitu selesai salat, kumpul bareng selfie rangkul-rangkulan. Nah, tadi gimana itu? Kita nih kalau selfie kumpul, cium tangan kumpul, tapi giliran sholat dijalankan, ada apa? Ini yang harus kita menjadi seorang muslim yang pintar, yang paham apa maksudnya ini. Masjid-masjid ditutup dan lain sebagainya. Kenapa? Sementara tempat-tempat maksiat dibuka, tempat-tempat yang naudzubillah dibuka. Masjid tempat kita sujud kepada Allah Ta'ala, justru dengan terangkatnya musibah itu kalau hamba sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau kita makin jauh dengan masjid, makin jauh dengan Allah, ini penyakit tidak akan pernah hilang, saudara. Saya tidak berbicara tentang konspirasi penyakit ini, enggak. Tetapi yuk kita memahami diri kita bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab musuh-musuh Islam pada momen-momen seperti ini sangat banyak memanfaatkan. Dimanfaatkan, tabligh akbar ditutup, pengajian ditutup, masjid ditutup. Yang dirugikan intinya siapa? Umat Islam. Umat Islam, di mana-mana umat Islam selalu dirugikan. Makanya benar kalau masjid ini dijadikan taghyir, perubahan mentalitas Islam, agar kita memahami bahwa kita adalah seorang muslim yang baik, yang harus, nggak boleh tidak, harus di dalam sebuah perilaku perbuatan memakai syariatnya baginda Nabi Muhammad. Jadi kita jangan pernah untuk mundur dengan statement-statement mereka-mereka yang selalu merugikan dan merugikan Islam. Karena pada saat sekarang ini Islam terus-menerus diserang. Banyak sekali kejadian-kejadian, bahkan mereka sudah punya perilaku-perilaku yang kurang ajar kepada ulama dan lain sebagainya. Kayak tadi disiarkan ada orang gelak, ada orang gelak masuk masjid, ya kan? Alhamdulillah, ulama-ulama sekarang sudah diwaspadai semua. Ulama-ulama sekarang sudah tidak tenang lagi. Ya? Banyak masukan-masukan gelok. Karena di setiap ceramah saya katakan, kalau mereka punya masukan gelok, saya insya Allah mau bikin FPI gelok atau laskar gelok. Jadi gelok ketemu gelok. Benar kan? Kita harus berada di belakangnya para ulama, menjaga para ulama, ya. Karena ulama itu simbol kemuliaan Islam itu ulama. Kalau sudah ulama dilecehkan, kalau sudah ulama dihina, itu artinya simbol keislaman akan jatuh kepada Allah. Kita akan menghormati siapa lagi kalau bukan ulama? Kita akan mencintai siapa lagi kalau bukan ulama? Kita akan membela siapa lagi kalau bukan ulama? Karena ini perintah Allah. Kalau kita ingin nanti di akhirat berkumpul dengan ulama, bersama ulama di surganya Allah, di dunia saat sekarang kita kumpul dengan ulama. Duduk bersama ulama, bela ulama. Apa yang kita miliki serahkan kepada ulama. Nah, kalau kita semuanya menjadi pembela ulama, maka orang-orang yang kurang ajar, yang akan membasmi para ulama dan menghina Islam, itu akan berpikir dua kali. Tapi kalau umat Islamnya adem-adem, kalau umat Islam diserang itu dingin, yang ada jawabannya rahmatan lil alamin. Sampai mulai dulu jawaban rahmatan lil alamin. Seakan-akan tidak ada ayat Quran kecuali cuma rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan, sing sabar. Ini Islam punya tata cara. Islam itu punya strategi, punya manhaj, punya metode bagaimana cara berdakwah. Kapan kita harus baik, kapan kita harus keras. Itu ada dalam Islam. Jangan lihat ini saja, lihat ayat yang lain. Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Kenapa ayat ini tidak dibawa? Ayat yang rahmat dibawa. Kenapa ayat ini tidak dibawa? Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bernada keras pada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya adab kepada umat Islam. Kita diajarkan dalam Al-Quran. Jadi harus ada sinkronisasi. Jangan yang rahmatan lil alamin aja dibawa. Giliran umat Islam diinjak-injak, oh kita kan rahmat sing sabar. Sampai kapan ngadepin mereka sabar, saudara? Maaf, saya bukan memprovokasi, tapi memang kenyataannya seperti ini umat Islam. Umat Islam ini tidur. Saya teringat tahun berapa itu ketika Perdana Menteri Israel membakar sebagian masjid daripada Al-Quds. Dibakar oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Yahudi dibakar. Ketika dibakar, kemudian pada malam harinya kata Perdana Menterinya, saya waktu itu tidak mampu tidur. Saya tidak bisa tidur.
Di malam harinya itu, setelah pagi hari mereka membangkit daripada sebagian Masjid Al-Quds, itu malamnya saya nggak bisa tidur. Saya takut besok paginya umat Islam akan bersatu dan akan menyerang balik orang-orang saya. Semalam itu saya nggak tidur. Tapi apa yang terjadi itu? Begitu masuk pagi hari, dalam keadaan tenang, damai, tidak ada gerakan. Apa kata dia? Ternyata umat Islam sedang lelap dalam tidurnya. Tidur umat Islam. Tidur umat Islam. Saya kasih satu contoh. Kalau itu terjadi penusukan yang kemarin, yang terjadi pada guru kita Syekh Ali Jabir, kalau itu terjadi kepada pendeta, apa yang terjadi? Beda. Situasinya akan berbeda, ibadah Allah. Demi Allah saya akan katakan berbeda. Kalau itu terjadi pada agama lain, habis itu umat Islam dibully, habis-habisan. Dikatakan umat Islam intoleran dan lain sebagainya, umat Islam radikal, umat Islam teroris, habis. Yang namanya televisi itu mungkin 40 hari menayangkan seperti itu, ibadah Allah. Kenapa? Karena yang diserang adalah orang-orang di luar Islam. Tapi kenapa giliran ulama kita yang diserang? Mana itu media? Bahkan sekedar ditutupin, yang nyerang gelo. Masya Allah. Jadi giliran nyerang ulama gelo, tapi giliran nyerang mereka nggak apa-apa. Ya, jadi ini satu hal yang kita harus pintar dan cerdik di dalam menyikapi hal seperti ini. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Umat Islam harus bangkit. Masjid ini adalah tempat kita kebangkitan. Jadikan masjid ini untuk kembalikan kita kepada Allah Ta'ala. Yuk kita bareng-bareng bela agama Allah. Yuk kita bareng-bareng menegakkan syariat Allah. Kalau bukan kita sebagai umat Islam yang mengatakan cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, tunjukkan perjuangan kita kepada Habibina Muhammad. Jadi nggak bisa cinta itu dengan ucapan, nggak bisa ibadah Allah. Buktikan dengan realisasi, buktikan dengan amal. Al-mahabbah laha alamat. Yang namanya cinta itu butuh bukti ibadah Allah. Bukan sekedar ngomong saja, cinta-cinta. Kita di akhirat mendapatkan syafaat Nabi, meminta syafaat kepada Nabi, ngemis-ngemis syafaat kepada Nabi. Pertanyaannya, apa yang sudah kalian kepada Habibina Muhammad? Apa yang sudah kalian kerjakan untuk Nabi Muhammad? Apa yang kalian sudah persembahkan untuk Nabi Muhammad? Di mana di akhirat kalian hanya menggantungkan nasib kepada Nabi Muhammad. Siapa yang memberikan syafaat kita? Siapa yang menolong kita? Siapa yang membantu kita nanti di akhirat? Kalau bukan Habibina Muhammad. Sekarang saatnya tunjukkan segala kemampuan kita untuk Habibina Muhammad. Dan insya Allah apa yang kalian perjuangkan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Catat baik-baik ibadah Allah. Bahwasanya apa yang Anda lakukan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, kalau kalian beramal soleh, itu semua kembali kepada kalian. Kalau kalian di dunia lakukan kebaikan, membela Nabi, menegakkan syariat Allah, tidak akan pernah sia-sia. Nanti di akhirat kalian akan dapatkan balasan dari Allah. Makanya yuk kita kembalikan masjid sebagai tempat untuk membangkitkan kembali daripada gairah cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pernah lepaskan kumpul dengan ulama, jangan pernah lepaskan kumpul dengan para kiai dan ajengan, karena dengan itu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan akan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Tidak ada berhentinya sampai kita kembali ke liang kubur. Terus kita berjuang sampai kapan? Sampai kita kembali ke liang kubur. Karena memang hidup adalah perjuangan. Perjuangan dalam menegakkan syariat Allah, perjuangan dalam mengamalkan syariat Allah, perjuangan dalam membela syariat Allah. Supaya umat Islam ini punya wibawa. Umat Islam ini punya wibawa. Umat Islam tidak dilecehkan, umat Islam tidak dihina. Jadi Ustaz Asep sudah menjelaskan begitu banyak jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Jumlahnya begitu banyak. Bahkan terbanyak di dunia itu di Indonesia. Umat Islam paling banyak. Tapi huta'un ka huta'us sel, seperti buih di laut. Ditiup ke kanan jalan, ditiup ke kiri jalan. Kenapa? Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Jumlah banyak. Nabi yang mengatakan huta'un ka huta'us sel, seperti buih yang di laut, diinjak-injak, dihina. Mana umat Islam? Negara kita yang mayoritas umat Islam, mestinya negara ini yang banyak mayoritas umat Islam mampu mewarnai keadaan. Mampu mewarnai keadaan. Tapi apa yang sudah kita perbuat? Kita semua kalah. Bahkan undang-undang yang mereka cetuskan, mereka
cetuskan semuanya, itu merugikan banyak umat Islam, sudah. Akhir-akhir ini kita ramai dengan akan munculnya New PKI, mana umat Islam? Jumlahnya banyak tapi tidak bisa berbuat apa. Tapi kalau umat Islam bersatu dan meyakini bahwa umat Islam meyakini kebenaran dan bersatu umat Islam, maka mereka tidak akan mempermainkan Islam, sudah. Dari mulai kemerdekaan sampai sekarang umat Islam begini-begini terus. Mana umat Islam? Tidak ada kemajuannya karena tidak ada itu tadi. Ghirah untuk membela umat Islam. Jadi diambil beberapa contoh, lihat dari sisi ekonomi, mana umat Islam? Justru kita banyak bangga membeli di tempat-tempat yang mereka punya, orang-orang sekuler dan sebagainya, bangga belanja di mall, bangga kita dan harga lebih tinggi. Bangga belanja di mana? Di mall. Tadi kalau nggak punya duit baru warung. Kan kita begitu, Pak. Ya, warung, kebon, nggak punya duit. Giliran urusan utang sama muslim, giliran punya duit dikasihkan mereka. Nah ini banyak. Belum lagi kita riba dan sebagainya. Hal-hal yang demikian ini harus diwaspadai. Kalau ini serentak umat Islam bekerja kembali kepada syariat Nabi Muhammad, kembali kepada syariatnya Allah, maka umat Islam akan tampak kejayaan di negeri, saudara. Kita rindu negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dipimpin oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang takut kepada Allah. Dan itu harus kita mulai. Kita tidak boleh mundur melihat segala bentuk kemaksiatan, tidak boleh mundur dalam segala bentuk kemaksiatan. Apa yang ada di hadapan kita? Dan tidak menutup kemungkinan ibadah Allah. Musibah corona ini karena kita biarkan kemaksiatan, saudara. Karena kita biarkan kemaksiatan ada di sekitar kita, di kampung kita ada perjudian, perzinahan. Itu kan bukan urusan saya, Habib. Itu kan hak asasi manusia. Ya, itu perbuatan kalian. Tapi kalau Allah marah, musibah datang akan menimpa kita semua, saudara. Masya Allah. Nggak boleh kita diamkan kemaksiatan seperti ini. Nah, kalau semua umat Islam punya ghirah, punya rasa bertanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada Nabi, yang mana Nabi sudah berjuang 23 tahun. Nabi berjuang jatuh bangun, berdarah-darah. Nabi, apa yang sudah kita lakukan di Bandung? 23 tahun. Mari kita lihat sejarah Nabi. Apa yang belum diterima oleh Habib bin Muhammad? Penghinaan, pelecehan, intimidasi, tekanan, bahkan sampai mau dibunuh pun Nabi tetap berjuang menegakkan syariat Allah di Bandung. Ini yang sudah dilakukan oleh Habib bin Muhammad. Manusia mulia, manusia agung yang kita katanya cinta, mahabbah kepada beliau. Mana buktinya? Apa yang sudah kalian persembahkan untuk Nabi? Dengan muka yang bagaimana nanti kita akan berhadapan dengan Nabi. Demi Allah, kita akan malu ibadah Allah ketika kita melihat Nabi berjuang menegakkan syariat Allah berdarah-darah. Nyawa Nabi persembahkan. Lihat para sahabat Nabi, lihat para keluarga Nabi, mereka berjuang untuk agama Allah. Semuanya mereka persembahkan. Nyawa pun mereka persembahkan ibadah Allah. Untuk apa? Lillahi kalimatillah. Ini sekarang sudah sampai ke kita. Agama ini sudah sampai ke kita, ibadah. Nah, kita menjadikan tali estafet kita untuk memperjuangkan apa-apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad, agar kita berada di barisan Nabi Muhammad, supaya kita tidak ditinggal oleh Nabi Muhammad. Yang kita takutkan apa? Kita di dunia ngaku umat Nabi Muhammad, tapi nanti di akhirat kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalian tidak berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Kalian tidak membela ajaran Nabi Muhammad. Kalian tidak mau berjuang untuk Nabi Muhammad. Apa di akhirat? Wailun liman la yaron yaumal qiyamah. Celaka kata Nabi. Kalau kalian nanti di akhirat, kalian tidak bisa bertemu dengan aku, kata Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka yang di dunia tidak mau berjuang untuk Nabi Muhammad. Tidak mau menegakkan syariat Nabi Muhammad. Dengan segala resiko. Lihat guru-guru kita. Mereka berjuang. Apa mereka tidak punya resiko? Ada resiko. Mungkin mereka ditekan. Mungkin mereka diintimidasi. Mungkin mereka difitnah. Itu bagian daripada perjuangan ibadah Allah. Itu bagian daripada perjuangan. Yang namanya perjuangan seperti itu. Karena kemuliaan seseorang ketika seseorang itu mendapatkan ujian, mendapatkan tekanan, mendapatkan intimidasi, mendapatkan fitnah. Dari situ Allah akan angkat kebesaran orang tersebut ibadah. Sebelum saya tutup, hilang musik saya. Sebelum saya tutup, mari kita lihat bagaimana perjuangan Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Saya kenal betul dengan beliau.
Maaf, bukan sekedar saya bercerita. Saya termasuk orang terdekat beliau. Saya tahu persis perjuangan beliau. Saya tahu persis bagaimana sepak terjang beliau. Apapun yang sudah beliau terima, saya tahu semuanya. Di dalam menegakkan syariat Allah, apa yang belum beliau terima sampai detik ini beliau hijrah ke kota Mekah, itu adalah sebuah daripada resiko perjuangan. Beliau jauh dari santrinya, beliau jauh dari keluarga besarnya. Kenapa? Ini adalah resiko. Kita belum. Makanya beliau katakan, sering beliau katakan, yuk kita lihat, kalau kita lagi berjuang, kemudian kita mendapatkan satu penekanan, satu tekanan, satu intimidasi, kita lihat perjuangan daripada Al-Habib Muhammad SAW. Apa yang belum beliau terima, saudara? Bahkan sampai di sniper pun beliau sudah. Di sniper, artinya apa? Ada indikasi beliau mau dibunuh, saudara. Tapi beliau mundur? Tidak. Beliau ada di belakang? Enggak, saudara. Beliau makin ditekan, makin jadi, saudara. Makin diancam, makin maaf, saudara. Makin ditekan, beliau makin maju, saudara. Kenapa? Karena ada pertanggungjawaban antara beliau dengan jatuhnya Habibina Muhammad. Kita punya pertanggungjawaban kita dengan Habibina Muhammad. Kita ada tanggung jawab antara kita dengan Nabi Muhammad. Resiko yang kita terima belum ada apa-apanya. Jangan ciutkan nyali kita dengan musuh-musuh yang kecil. Jangan ciutkan. Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segalanya. Kalau kita berlindung di hadapan Allah, tidak ada satu manusia pun di kolom bumi yang bisa mencelakakan kita di hadapan Allah. Keyakinan seperti ini wajib kita tajamkan buat umat Islam, sehingga umat Islam tidak pernah kendor di dalam berdakwah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.